Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau memaparkan tentang hukum investasi. Di mana hukum investasi di sini merupakan penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki biasanya berjangka panjang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang sebagai kompensasi secara profesional atas penundaan konsumsi, dampak inflasi, dan risiko yang ditanggung. Alasan seorang investor melakukan investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang, serta untuk menghindari merosotnya nilai kekayaan yang dimiliki. Investasi juga dapat diartikan sebagai suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu dasar hukum investasi. Mengenai masalah hukum investasi, ini dapat kita temukan dalam peraturan perundang-undangan seperti sebagai berikut. Yang pertama yaitu TAP MPR nomor 23/1/1996 dalam pasal 6. Yang kedua yaitu Undang-Undang nomor 25 tahun 2007. Selanjutnya asas-asas hukum investasi. Yang pertama yaitu asas ekonomis, yaitu asas yang menyatakan bahwa hukum investasi memiliki nilai yang bersifat ekonomis. Selanjutnya asas hukum internasional. Artinya, hukum investasi harus memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di dunia internasional. Selanjutnya, asas demokrasi ekonomis, yaitu penanaman modal dilakukan secara bebas dan terbuka untuk investor asing. Asas ini menjadi penting karena mendukung adanya pasar bebas. Selanjutnya, asas kemanfaatan, yaitu agar penanaman modal ini hasilnya dapat dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, tujuan penanaman modal. Yang pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan pembangunan nasional. Yang keempat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang kelima, meningkatkan kemampuan pembangunan daya saing usaha nasional. Yang keenam, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional. Yang ketujuh, mendorong ekonomi kerakyatan. Yang kedelapan, meningkatkan ekonomi potensial menjadi ekonomi yang nyata dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam atau luar negeri. Yang kesembilan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penanaman modal. Jenis-jenis penanaman modal investasi dapat digolongkan berdasarkan aset, pengaruh ekonomi menurut sumber, dan cara penanamannya. Investasi berdasarkan aset. Investasi berdasarkan aset merupakan pergolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi berdasarkan aset dibagi menjadi dua jenis, yaitu real asset, yaitu investasi yang berwujud seperti gedung, rumah, dan sebagainya. Yang kedua yaitu financial asset, yaitu investasi berupa dokumen atau surat-surat klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktivitas real pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Yang kedua yaitu investasi berdasarkan pengaruhnya. Investasi berdasarkan pengaruhnya merupakan investasi yang didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak mempengaruhi kegiatan investasi. Investasi berdasarkan pengaruhnya dibagi menjadi dua macam, yaitu investasi autonomous merupakan investasi yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, bersifat spekulatif, misalnya pembelian surat-surat berharga. Yang kedua, investasi induced merupakan investasi yang dipengaruhi kenaikan permintaan atas barang dan jasa serta tingkat pendapatan.
Misalnya penghasilan transitori, yaitu penghasilan yang didapat selain dari pekerja seperti bunga dan sebagainya. Yang ketiga yaitu investasi berdasarkan sumber pembiayaannya. Investasi ini merupakan investasi yang didasarkan pada unsur-unsur investasi. Itu dibagi dalam dua macam, yaitu investasi portofolio. Investasi ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Yang kedua, investasi langsung. Investasi langsung ini merupakan investasi aktiva tetap terwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha dan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total, dan mengakuisisi perusahaan. Selanjutnya yaitu bidang usaha investasi. Untuk mengetahui apakah suatu bidang usaha berbentuk badan hukum terbuka atau tertutup, di Indonesia landasannya adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, dan di internasional dinamakan International Standard for Industrial Classification atau ISIC. Bidang usaha investasi dapat dibagi menjadi dua, antara lain yang pertama yaitu bidang usaha terbuka, yang kedua bidang usaha terbuka dengan bersyarat, dan yang ketiga bidang usaha tertutup pada pasal 12 ayat 1 Undang-Undang 25 tahun 2007. Menyatakan sebuah bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Penjelasan pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui peraturan presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, pasal 12 ayat 2 menetapkan bahwa bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah yang pertama, produksi senjata, misiu, alat peledak, dan peralatan perang. Dan yang kedua, bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, ayat 3. Pasal ini menyatakan bahwa pemerintah berdasarkan peraturan presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal baik asing maupun dalam negeri dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Selanjutnya, ayat 4 menjelaskan kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing agar diatur dengan peraturan presiden. Selanjutnya pasal 12 ayat 5 menyatakan pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan dua koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.